Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Cukup satu ayat saja untuk mendapat keberkatan. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Ustaz ingin ulang balik kewajiban umat Islam terhadap Quran ada berapa? Ada berapa? 5. Iman pada Quran, baca Quran, faham Quran, amalkan dulu. Amalkan dulu, yang keempat baru sebar-sebarkan. Tolong ikuti. Al-imanu bihi tilawatuhu, al-fahmu bihi, al-amalu bihi, tablighuhu ilal akharin. Okey, kita langsung kepada tafsiran sebab terjemahan nanti akan mendatang. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa ahli kitab, bila disebut ahli kitab, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Sebab kafir ada terbagi berapa? Dua, ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebab dapat Taurat dan Injil, sedangkan musyrikin tak punya nabi, tak punya kitab, iaitu penyembah berhala. Pada ayat yang lalu Allah menegaskan bahawa ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak dapat mendatangkan mudarat atau bahaya kepada umat Islam, kecuali hanya dapat dalam bentuk cercaan sahaja, seperti memburuk-burukkan Islam, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menimbulkan keraguan. Pada ayat berikut pula Allah telah menetapkan bahawa kehinaan ke atas ahli kitab di mana saja mereka berada disebabkan kekafiran dan keingkaran mereka serta tindak tanduk mereka yang keterlaluan memusuhi Islam dengan berbagai cara dan usaha. Itu sebabnya satu posting yang sangat bagus semalam Ustaz terima dari seseorang. Dalam posting itu dikatakan Winston Churchill ke Panglima British. Siapa namanya? Perdana Menteri British. Perdana Menteri British. Pernah berada di depan kolam, mungkin kita pernah baca. Ustaz ulang untuk semua. Dia diiringi oleh tentera-tentera yang memang pakar dalam berperang. Apa kata Perdana Menteri tersebut? Menyuruh tenteranya menangkap ikan dalam kolam itu. Pakar macam mana pun, ikan tak dapat ditangkap. Lalu kata Perdana Menteri yang dianggap sebagai hero bagi orang British, aku lihat kamu begitu sulit nak menangkap ikan. Coba keringkan kolam ini. Keringkan saja kolam ini. Lalu mereka pun menimba. Ramai-ramai, akhirnya kolam kering. Dan ikan pun terdampar. Akhirnya mati. Atau ditangkap dengan mudah. Apa istilahnya? Moral of the story. Kalau ingin menghancurkan Islam,
Pisahkan mereka saja dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Selagi mereka itu memiliki Quran dan Sunnah Nabi, jangan harap mereka boleh dikalahkan. Boleh faham maksud? Moral of the story. Tak berhadapan dengan orang Islam, malah mereka bukan saja sanggup mengorbankan harta benda diri mereka, sanggup untuk mati syahid. Betul tak? Umat Islam yang faham fadilat mati syahid, berhadapan dengan orang Kristian, ada rasa takut tak? Cara untuk menaklukkan Islam, pisahkan saja mereka daripada Quran dan Sunnah Nabi. Dangkalkan saja akidah mereka, keyakinan mereka yang itu tu. Mudah untuk kita kuasai mereka. Oh, pengajarannya banyak ni. Betul tak? Itu sebabnya subjek kita, pemantapan akidah, tafsir Quran, termasuk subjek mustahak tak? Sangat mustahak untuk membuat kita yakin, tak kisah apa kata orang, yang penting saya dapat reda Allah. Betul tak? Sangat mustahak. Umat Islam pada hari ini, betul tak, sedang menghadapi masalah sebagaimana yang digambarkan. Itu sebabnya kita perlu belajar dan belajar untuk mengetahui apa yang Allah kata dan Rasul kata. Okey, Ustaz teruskan. Ustaz langsung terjemahkan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali atau agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Maksudnya, kehinaan akan senantiasa meliputi ahli kitab, khususnya Yahudi, kecuali jika mereka menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tolong ikuti, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maknanya adalah illa biahdin minallah wa ahdin minan nas. Itu maknanya. Makna tali itu apa, Ustaz? Iaitu melainkan dengan berpegang teguh kepada janji Allah dan berpegang teguh kepada janji dengan sesama manusia. Itu menurut Ibnu Abbas makna ayat tadi. Tali dengan makna apa? Janji atau agama Allah. Tetapi hal ini tidak mereka laksanakan. Iaitu orang-orang Yahudi, ahli kitab, tidak laksanakan dalam pergaulan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah. Keadaan Mekah dengan Madinah di zaman Rasul sama atau beza? Jawabnya beza. Di Mekah, Nabi hanya berhadapan dengan penyembah berhala yang dipanggil musyrikin. Sedangkan di Madinah, Nabi berhadapan dengan ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab merujuk kepada siapa tadi? Yahudi dan Nasrani. Tetapi hal ini mereka, yakni Yahudi ahli kitab, tidak laksanakan dalam pergaulan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah. Bahkan mereka selalu saja menentang dan berusaha melemahkan posisi kaum muslimin dan tetap memusuhi Islam. Karena itu, mereka mendapat kemurkaan Allah dan ditimpa kehinaan dan akhirnya terusirlah mereka dari negeri Madinah. Hadirin dan hadirat, jangan lupa kaedah utama dalam ilmu tafsir. Apa dia, Ustaz? Tolong ikuti. Al-ibrah bi'umumil alfaz la bikhususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan.
Hadirin dan hadirat, tolong jawab. Ayat ini diturunkan sempena sikap siapa sebenarnya? Pada asalnya. Sikap Yahudi, betul tak? Tapi pengajaran ayat ni khas untuk Yahudi sajakah? Atau umum? Termasuk kita tak? Bila tidak baik hubungan dengan Allah, tidak baik dengan hubungan sama manusia, juga layak tak mendapat murka Allah. Yes, itu makna kaedah. Pengajaran dalam Quran tidak khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Tapi pengajaran Quran adalah bersifat umum. Itu sebabnya kata para ulama, orang-orang kafir dimurkai oleh Allah bukan karena kekafiran mereka, tapi karena sikap mereka. Betul tak Yahudi adalah punya sikap degil? Mereka al-maghdubi alaihim, dimurkai Allah karena Yahudinya kah atau karena sifatnya? Oleh sebab itu bila sifat Yahudi iaitu degil itu ada pada umat Islam, juga layak tak umat Islam itu mendapat murka Allah? Yes, itu maksud kaedah tadi. Tolong ulang, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam ayat Quran seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, az-zillah maksudnya kehinaan pada zahirnya, sedangkan al-maskanah maksudnya kefakiran pada batinnya, seperti sikap mereka yang tidak pernah merasa puas dan nikmat yang Allah anugerahkan. Imam Al-Maraghi berkata, az-zillah yang terdapat di dalam ayat di atas dapat terhindar daripada az-zillah dapat terhindar dari mereka jika mereka hidup dalam negara Islam dengan syarat mereka berpegang teguh dengan perjanjian mereka dengan Allah dan perjanjian dengan sesama manusia, karena mereka akan mendapat hak yang sama dengan umat Islam lainnya seperti persamaan dalam muamalat dan terjamin darah, harta dan kehormatan mereka. Tetapi al-maskanah tidak akan terangkat dari mereka karena Al-Quran tidak menyatakan pengecualian terhadap pengecualian yang dibuat terhadap az-zillah. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyebut tentang mereka. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Okey. Di sini Allah menyebut 3 sebab utama mengapa mereka ahli kitab terus-menerus mendapat kehinaan di mana saja mereka berada, terutama Yahudi. Betul tak Yahudi di mana saja mereka berada terus mendapat cemoohan dari masyarakat dunia karena kekejaman mereka. Dalam jiwa mereka tidak ada merasa aman dan tenteram. Apa dia 3 perkara itu? Pertama, kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tak percaya. Yang kedua, mereka membunuh nabi-nabi Allah. Seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Di sini difokuskan kepada Yahudi. Yahudi beza tak dengan Nasrani. Ustaz kebetulan baca semalam tafsir juz yang ke-6 untuk dicetak. Allah berfirman, orang yang paling keras menentang Islam, menentang kamu, hai Muhammad, adalah Yahudi dan musyrikin. Sedangkan Nasrani adalah orang kafir yang sangat dekat dengan kamu. Boleh faham? Orang yang paling keras menentang ajaranmu, hai Muhammad, adalah Yahudi dan musyrikin. Sedangkan pihak kafir yang paling dekat dengan kamu adalah Nasrani, Kristian. Disebut begitu. Coba tengok hari ini, betul tak?
Orang kafir yang paling banyak memeluk Islam, betul tak, dari kalangan Kristian Nasrani? Bukan Yahudi, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan. Itu maknanya yang paling dekat. Begitu Allah sebut dalam Al-Quran. Itu sebabnya mereka tidak akan tenang. Itu sebabnya di zaman Nabi SAW, yang memeluk Islam di zaman Nabi dari kalangan Yahudi, boleh dikira dengan jari sebelah tangan. 5-6 orang saja. Tapi Nasrani banyak tak? Banyak. Sampai hari ini. Malah di Indonesia, kalau kita pergi ke Indonesia, penceramah-penceramah, banyak yang hebat-hebat itu, mereka dulu adalah pendeta Nasrani. Mereka dapat hidayah. Lalu mereka bongkar penyelewengan Nasrani itu dalam masyarakat. Okey, pertama kekafiran Yahudi, yang kedua karena Yahudi membunuh Nabi Allah seperti Zakaria dan Nabi Yahya. Dan Ustaz juga hari ini sedang menafsirkan juz yang ke-16 di KJPA, menceritakan tentang kisah Nabi Isa yang dilahirkan oleh Maryam. Nabi Isa ada pakatan tak semacam konspirasi untuk membunuhnya? Ada tak? Akhirnya terbunuh tak? Allah angkat ke langit. Betul tak menurut keyakinan dan akidah kita, Isa sampai hari ini belum wafat lagi. Beliau hanya diangkat ke langit. Nah, yang jadi pertanyaan, konspirasi siapa sebenarnya hendak membunuh itu? Yahudi lagi. Yahudi lagi. Yang ketiga, durhaka dan melampaui batasan serta terus-menerus memusuhi Islam. Sekali lagi, walaupun ini sifat disebut oleh Allah sifat Yahudi, tapi kadang-kadang sifat ini ada tak pada setengah orang Islam? Ada tak? Ada, tak suka. Bagi Ustaz, membunuh Nabi ini, jangan kita batasi kepada membunuh sehingga dia mati, tak. Sifat setengah penguasa hari ini, bila orang ingin menyatakan kebenaran berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, lalu diambil tindakan, sehingga orang tersebut dimasuk penjara ke, tak diberi tauliah ke, termasuk tak dalam bab hal ini membunuh kebenaran? Menyekat. Tak mau kebenaran itu. Sebab awak ni pemecah belah lah. Masyarakat tak biasa buat macam itulah. Bagi Ustaz, makna tafsir itu luas. Bukan hanya membunuh physically. Mental. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tolong ikuti ayat berikutnya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahawa tidak semua Yahudi mempunyai sifat buruk seperti di atas, tetapi ada juga di antara mereka yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya mereka ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dan saudaranya Sa'labah bin Salam, Sa'labah bin Sa'iyah dan saudaranya Sa'ad bin Sa'iyah, Asid bin Ka'ab dan saudaranya Asad bin Ka'ab, Asad bin Abid dan lain-lain lagi. Dan di antara sifat-sifat mereka ialah, pertama, mereka membaca Al-Quran dengan penuh ketekunan pada waktu malam. Mereka melakukan sujud tahajud, bermunajat kepada Allah. Walaupun ini dikatakan sebagai sifat terpuji setengah ahli kitab, sifat ini boleh tak kita miliki? Dan bila kita umat Islam miliki sifat ini, iaitu membaca Al-Quran dengan penuh ketekunan dan tahajud malam, kita juga layak tak mendapat pujian Allah? Yes. Kembali kepada kaedah tadi. Pengajaran Al-Quran
adalah seumum lafaznya. Dia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Okey. Ayat berikut. Untuk menghemat masa, Ustaz terjemahkan. Mereka beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ada 4 pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Selain sifat mulia di atas, apa dia sifat mulia di atas tadi? Baca Quran dengan tekun. Satu lagi, tahajud pada waktu malam. Ada lagi tambahan sifat-sifat terpuji. Pertama, mereka beriman kepada Allah. Dengan beriman kepada Allah, maka bermakna mereka beriman pula lah kepada terhadap cabang-cabang iman yang lain. Beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab dan takdir Allah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, dari segala rukun iman itu, rukun iman yang mana satu yang paling utama? Seolah-olah bila beriman kepada yang satu itu, automatically kita akan beriman pada 5 rukun iman yang lain. Rukun iman pada siapa? Iman pada Allah. Itu sebabnya kalau kita masih ingat pelajaran dalam kitab Akidah jilid 1. Oh, ini memang dah lama memang. Kalau tanya memang lupa confirm. Apa sebab ilmu akidah dipanggil ilmu tauhid? Padahal akidah bukan hanya mentauhidkan Allah. Betul tak? Apa makna tauhid dari kata wahid? Esa kan? Betul tak? Kita tidak beriman kepada satu malaikat. Betul tak? Malaikat ramai. Kita bukan beriman kepada satu orang nabi. Betul tak? Kita tidak beriman hanya satu kitab. Paling kurang 4 kitab. Paling kurang 25 nabi. Malaikat tak dapat dikira. Tapi mengapa akidah dipanggil dengan tauhid? Karena itulah perkara yang paling pokok adalah mentauhidkan siapa? Allah. Betul tak? Itu pada rukun iman yang pertama. Kita tahu tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul. Betul tak? Melalui Al-Quran. Betul tak? Quran adalah kalamullah. Itu maksudnya. Itu sebabnya mengapa Nabi sebut. Tolong ikuti. Afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kita berzikir la ilaha illallah perlu tak minta ijazah dari guru? Perlu tak? No, nonsense. Yang kedua, sifat berikutnya yang dimiliki oleh orang-orang ahli kitab tadi. Selain tekun membaca Quran, yang kedua tahajud, yang ketiga mereka beriman pada Allah. Bila beriman pada Allah, betul tak? Automatically mereka juga beriman segala apa yang Allah kata. Termasuk tak malaikat, kitab, nabi, takdir dan hari kiamat? Yes. Yang kedua, maknanya yang keempat di sini. Mereka beriman kepada hari pembalasan. Keimanan yang mantap terhadap hari pembalasan berarti menjauhkan mereka dari segala maksiat. Karena yakin apabila mereka berbuat maksiat di dunia, kelak mereka akan diazab di akhirat. Malahan keimanan pada hari akhirat akan mendorong mereka untuk melakukan amal kebajikan. Inilah yang Ustaz pernah sebut. Apa rahasianya? Kita akan pergilirkan juzuk 4 ini dengan juz amma. Masih ingat? Faedah belajar juz amma, tahu tak? Ingat kata-kata Aisyah. Allah tidak suruh Nabi Muhammad kata pada orang Mekah, jangan berzina. Bila itu yang Nabi mula-mula sampaikan, orang Mekah penyembah berhala akan jawab, kami tidak akan tinggal zina sebab itu sudah budaya kami. Jangan kamu minum arak, mereka akan jawab, kami tidak akan tinggalkan arak sebab itu minuman suci bagi kami. Tapi yang Nabi disuruh oleh Allah, ajar mereka surah-surah pendek. Surah apa tu? Juz apa itu? Juz amma. Betul tak? Juz amma bercakap tentang Allah, hari akhirat. Hari akhirat, syurga, neraka. Syurga, neraka. Bila dah tahu itu balasan di akhirat, betul tak? Mereka akan stop sendiri daripada berzina, berjudi, minum arak dan membunuh.
Betul tak? Melalui juz amma boleh tak memantapkan akidah? Yes. Terutama akidah akan adanya hari pembalasan. Yang ketiga, mereka berdakwah mengajak manusia lain kepada ma'ruf. Nah ini, mereka akan mengajak manusia kepada berbuat baik, mencegah mereka dari melakukan perbuatan mungkar. Jadi mereka bukan saja memperbaiki diri sendiri, tapi juga serta memperbaiki orang lain. Ini juga sifat terpuji. Kita tidak cukup hanya memperbaiki diri, tapi kita perlu tak berdakwah. Kaedah yang terkenal dalam ilmu dakwah, tolong ikuti. Aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki diri awak dan ajak orang lain. Sebelum kita mengajak orang lain, perlu tak kita perbaiki diri dulu? Betul tak? Di antara cara memperbaiki diri, tambah knowledge, tambah ilmu. Betul tak? Baru kita sampaikan pada orang lain. Yang keempat atau yang keenam, kalau ditambah dua sebelumnya, mereka bersegera melakukan amal kebajikan. Maksudnya, mereka bukan sahaja melakukan perkara-perkara yang wajib, tetapi juga banyak melakukan amalan-amalan sunat. Sekali lagi, bila keenam-enam sifat ini dimiliki oleh umat Islam hari ini, kita juga layak tak mendapat gelaran as-salihun, orang-orang saleh? Sebab Allah tadi menyebut, tolong ikuti penghujung ayat, ula wa ulaika minas salihin. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Ini khas untuk orang Yahudi tadi ke yang memiliki 6 sifat, atau bila kita miliki? Termasuk kita tak? Ya, jangan lupa kaedah tadi. Mereka yang memiliki sifat-sifat di atas akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan orang-orang yang saleh. Tapi dengan syarat, jangan lupa perlu ada berapa syarat tadi? 6 semuanya. 2 terdahulu tambah dengan 4. Nah ini yang selalu disebut-sebut bahawa Quran itu adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Betul tak? Dia memberi panduan kepada kita. Ingin jadi orang saleh? Ingat hadirin dan hadirat. Tolong ikuti sabda Nabi. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sebabnya kalau ingin mendapat pasangan, cari wanita yang salihah. Ibu-ibu bila ingin cari pasangan, bukan untuk ibu-ibu ya, untuk anak-anak. Cari yang saleh. Jangan cari yang namanya saleh. Itu belum tentu lagi. Dan orang saleh ada berapa tadi ciri-cirinya? Ustaz ulang sekali terjemahan sabda Nabi. Dunia ini adalah kemewahan, kehidupan, hiasan. Sebaik-baik hiasan dunia adalah orang yang saleh. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Allahu Akbar. Betul tak? Quran memberi kita panduan. Kita tak tahu kalau Allah tak beritahu. Ini yang orang kafir mau, kita jangan banyak tahu tentang Quran. Itu dia rahasianya tadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tolong ikuti. Wa ma yaf'alu min khair falan yukfaruh wallahu alimum bil muttaqin. Dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Allah menegaskan di dalam ayat ini bahawa apa sahaja
amal kebajikan yang mereka lakukan, apakah banyak atau sedikit, semuanya akan diterima oleh Allah dan sedikit pun tidak terhalang, karena Allah Maha mengetahui akan ketakwaan mereka dan keikhlasan mereka semata-mata mengharap keredaan Allah. Bila Ustaz bercakap mengharap reda Allah, tadi Ustaz dah sebut macam mana cara Ustaz untuk mendapat reda Allah. Ada tak dalam Quran jaminan 3 golongan confirm dapat reda Allah? Masih ingat pelajaran pertama tadi? Ayat 100 surat At-Taubah. Orang-orang dahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ada berapa golongan? Pertama, Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, Al-Ansar, orang yang menolong Rasulullah dari kalangan penduduk Madinah. Kita bukan Muhajirin, kita bukan Ansar. Kita layak tak mendapat reda Allah? Kita berusaha menjadi orang yang ketiga. Siapa orang ketiga disebut dalam ayat? Orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka maksudnya siapa? Muhajirin dan Ansar. Betul tak Muhajirin dan Ansar adalah para sahabat? Ustaz tidak sebut tadi bahayanya Syiah. Syiah memusuhi sahabat. Buktinya, Ustaz tak sebut tadi. Dalam kitab Syiah disebut, tidaklah Abu Bakar dan Osman, tidaklah Abu Bakar, tidaklah gandengan Abu Bakar dan Umar itu, melainkan exactly sama dengan gandengan Firaun dan Haman. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah iktiraf tak kehebatan Abu Bakar dan Umar? Mereka pula letakkan Abu Bakar itu macam Firaun. Betul tak Firaun orang confirm masuk neraka? Haman itu orang kuat Firaun. Itu Umar ibn Khattab. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul tak meletakkan 2 insan itu teratas 1 dan 2 dari 10 yang garanti masuk syurga. Macam mana orang boleh terima Syiah? Semuanya tertipu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tolong ikuti. Innal ladzina kafaru lan tughniyanhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Di antara sebab ayat ini diturunkan ialah karena sikap orang Yahudi dan kaum musyrikin yang selalu, coba tengok ayat, karena sikap orang Yahudi dan kaum musyrikin. Ada disebut tak Yahudi dan musyrikin? Betul tak? Menurut ayat yang lain, 2 golongan inilah yang paling keras menentang Islam. Yes. Yang selalu mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikut-pengikutnya. Mereka mengatakan, kalau Muhammad dan pengikutnya di pihak yang benar, mengapa mereka selalu di dalam kemiskinan dan kemelaratan, sedangkan kita pula di dalam kekayaan dan banyak anak-anak? Mereka berbuat demikian dengan tujuan untuk menarik perhatian orang-orang yang lemah imannya agar berpaling tadah kepada mereka. Dakwaan mereka ini dibantah keras oleh Allah melalui ayat ini. Ayat itu mengatakan apa? Harta dan anak orang kafir berfaedah tak menolong mereka di akhirat nanti? Tak. Tetapi kita, orang-orang Islam, anak kita boleh tak menolong kita nanti di akhirat dengan izin Allah? Boleh? Boleh?
Di dalam ayat ini Allah menyatakan nasib yang akan diterima oleh golongan kufur dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasulnya, bahwa mereka akan menerima siksaan yang amat pedih di akhirat nanti. Tidak ada satu pun yang dapat menolong mereka agar terhindar dari siksaan Allah, walaupun dulunya ketika di dunia mereka memiliki anak-anak dan penyokong serta harta yang sangat banyak. Ustaz buat contoh, apa kata Abu Lahab? Musyrikin. Apa kata Abu Lahab? Muhammad, engkau kata aku celaka? Engkau kata engkau akan bahagia nanti di akhirat? Dan aku pula akan disiksa? Abu Lahab termasuk tak orang yang confirm masuk neraka? Yes, sebab dalam surat Tabat ada tak menyebut saya sela nara, apa dia? Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sela naran zata lahab. Abu Lahab akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Apa kata Abu Lahab? Apa kata Abu Lahab? Muhammad, kalaupun aku nanti masuk neraka, aku kan banyak harta, aku banyak anak, maka sempena itu turun. Tolong ikuti. Ma'aghna anhu maluhu wa ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa kata Allah? Di akhirat nanti hartanya dan anak-anaknya tak boleh tolong dia. Sama tak? Orang kafir, harta dan anak-anak boleh tolong tak? Makna wa ma kasab, apa yang dia usahakan. Ma'aghna, tidak akan dapat menolongnya, maluhu, apa mal, harta, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ulama tafsir kata wa ma kasab itu adalah anak. Itu sebabnya kata Nabi, tolong ikuti. Innahu min sa'yih. Sesungguhnya anaknya ada termasuk usaha dia. Itu sebabnya bila anak buat amal baik, bila anak sedekah, bila anak puasa, salat, haji, umrah, mak bapak dalam kubur dapat tak? Dapat. Sebab semua usaha anak yang baik-baik, mak bapak dapat tak? Dapat. Bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Sebab amal anak sampai. Amal jahat anak sampai tak? Amal jahat anak sampai tak pada mak bapak? Jawabnya tidak. Apa dalilnya kalau orang tanya? Karena Nabi menyebut, tolong ikuti, waladin salihin. Anaknya yang buat amal saleh. Ini pemahamannya, anak buat amal tidak saleh, tak sampai. Itu alasannya. Kalau orang tanya, jangan cakap Ustaz Abdullah cakap. Tapi cakap yang macam itu. Selamat sedikit Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita sampai ke ayat yang terakhir. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sir asabat harsa qaumin zalamu anfusahum فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Perumpamaan harta mereka
yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandungi awan yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merosakkannya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah mengumpulkan harta yang mereka belanjakan. Dalam ayat ini Allah mengumpamakan harta yang mereka belanjakan dalam kehidupan di dunia ini bagaikan angin yang dingin berhembus kencang melanda tanaman sehingga semua tanaman tersebut musnah dan pemiliknya tidak dapat memetik hasilnya walau sedikit. Walaupun mereka telah menafkahkan hartanya untuk kepentingan umum seperti membina jembatan, sekolah, hospital, jalan raya dan sebagainya dengan harapan agar kelak mendapat ganjaran dari Allah dan dapat menolong mereka di akhirat nanti, namun harapan itu akan sia-sia belaka. Karena mereka apa? Karena mereka tidak beriman. Dengan kata lain, karena mereka kafir. Sebenarnya Allah tidak menganiaya orang-orang yang kafir lagi ingkar itu dengan tidak memberi mereka ganjaran bagi amal perbuatan yang baik, tetapi sebenarnya merekalah yang telah menganiaya mereka sendiri karena tidak mau beriman, padahal bukti-bukti telah banyak sekali yang menunjukkan kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sungguh banyak pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas. Walaupun kisahnya berkaitan rapat dengan sikap ahli kitab Yahudi, namun pengajarannya bersifat umum untuk semua manusia. Ini sesuai dengan kaedah ilmu tafsir. Ini yang Ustaz ulang-ulang tadi. Tolong ulang sekali lagi. Al-ibratu bi'umumil alfaz, la bikhususil asbab. Segala pengajaran berdasarkan keumuman lafaz ayat, bukan khusus untuk orang yang menjadi penyebab turunnya ayat. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak elok yang dimiliki oleh Yahudi. Dan pada masa yang sama kita mengharap mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk memiliki sifat-sifat segelintir Yahudi. Ada berapa tadi? 6. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat-sifat yang 6 itu, sehingga layak dikatakan sebagai orang-orang yang saleh. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah. InsyaAllah jumpa Ustaz sekali lagi pada hari Sabtu depan ya. Hari Sabtu depan jam 9.45 pagi ya. Itu saja umuman saya. Besok jangan lupa sekali lagi saya ulang, iaitu Ustaz Basit bermula jam 8.30 pagi ya, 8.30 pagi. Boleh datang awal sikit untuk makan sarapan pagi besok ya. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada jemaah-jemaah, walaupun ada roti canai disediakan dan merupakan infak daripada jemaah juga. Saya perhatikan ada banyak kuih-kuih lagi dibawa oleh jemaah ya. Saya ucapkan terima kasih dan kalau boleh besok bawa lagi. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.